Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai studi kasus regresi linear berganda. Nah, ada dua studi kasus yang akan saya paparkan. Di sini, yang pertama mengenai penelitian produksi dari tambak. Jadi ini adalah data produksi udang dari beberapa petak. Nah, ini sangat relevan ya dengan Departemen Aquaculture maupun di MSP juga. Nah, ini karena ini adalah penelitian dari teman saya di program studi SDP, Sumber Daya Perairan. Nah, dia melakukan penelitian untuk melihat produksi udang dilihat dari faktor biologinya. Nah, di sini pada masing-masing petak diukur kelimpahan dari plankton yang meliputi diatom, cyanobacteria, zooplankton, dan green algae. Nah, pada penelitian ini ingin melihat apakah produksi ini dipengaruhi oleh adanya parameter biologi ini. Nah, itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan penelitian pertama, apakah parameter biologi berpengaruh terhadap produksi? Nah, pertanyaan kedua, parameter mana? Apakah diatom, cyano, zooplankton, atau green algae yang berpengaruh terhadap produksi? Nah, setelah kita tahu ternyata ada salah satu ataupun semuanya, nah nanti suatu pengelolaan atau apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan produksinya. Untuk itu, mari kita coba analisis. Nah, seperti video sebelumnya, di sini akan saya analisis menggunakan menu yang tertera pada Excel. Nah, klik data, kemudian data analisis, nah regresi, oke. Nah, oh ya, untuk yang belum ada data analisis, itu nanti bisa dimunculkan, pilih di sini ya, file, kemudian option, nah nanti pilih add in. Nah, nanti di sini go. Nah, ini di checklist ya. Kalau setelah di checklist, nanti data analisisnya akan muncul. Oke. Saya lanjutkan. Ini data analisis, kemudian regresi. Oke. Y-nya kita masukkan produksi. Ini masih ada bekas yang ini ya, sebelumnya. X-nya kita masukkan X1 sampai X4. Petaknya nggak perlu ya. Petak ini nanti jumlah sampelnya. Ada 15 petak, 15 sampel. Nah, kemudian labelnya sudah di checklist karena tadi nama variabelnya kita masukkan juga. Kemudian outputnya kita pilih yang kosong, misalkan di samping. Oke, nah ini dia outputnya. Nah, outputnya itu yang pertama kita dapatkan R square-nya ini ya. R square itu berarti koefisien determinasinya. Nah, ternyata keempat X ini mampu menjelaskan Y sebesar 77%. Kemudian untuk korelasinya 0,8. Nah, kemudian hasil ANOVA menunjukkan bahwa signifikannya kurang dari 0,05. Artinya bahwa X berpengaruh terhadap Y. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah variabel X apa yang berpengaruh? Nah, di sini kita lihat dari p-value, ya kan? Nah, p-value yang kurang dari 0,05. Oke, kita cari yang p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, di sini didapatkan hanya satu pada cyano. Nah, cyanobacteria ini. Nah, oke. Kalau di SPSS ada beberapa metode dalam regresi linear berganda. Ada metode enter, backward, forward, dan stepwise. Nah, di sini pada Excel ini menggunakan metode enter. Jadi semua variabel dimasukkan. Nah, nanti kalau teman-teman coba download SPSS dan berbayar itu SPSS, nanti bisa dicoba ya, diklik-klik metodenya, dipilih yang lain. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa
ada yang p-value-nya tinggi. Nah, 0,4, 0,24, 0,23. Nah, di sini ada namanya metode forward. Nah, forward itu metodenya kita eliminasi satu persatu. Setelah dimasukkan, kita sudah dimasukkan semua variabelnya. Kita eliminasi dengan cara menghilangkan yang tertinggi p-value-nya. Nah, berarti kita regresi ulang. Oke. Nanti Prof. Mino juga akan menjelaskan juga. Tadi yang kita hilangkan adalah yang kita remove adalah X1. Jadi X1 tidak perlu kita regresikan. Saya masukkan di sini. Nah, kemudian data analisis. Oke. Nah, Y-nya pokoknya kita pakai yang bawah aja ya, yang atas yang dipakai. Kemudian X-nya tarik ke bawah, yang ini X2 sampai X4 saja. Kemudian output-nya taruh yang kosong di sini aja. Oke. Nah, oke, di sini dapat terlihat bahwa yang pertama R-square-nya, kalau yang awal kan 0,77. Nah, untuk yang kedua turun menjadi 0,75. Nah, kenapa bisa turun? Karena di sini X1 kan dihilangkan, ya berarti X1 itu hanya memberikan pengaruh sedikit. Nah, berarti kalau interpretasi dari koefisien determinasi adalah X mampu menjelaskan Y sebesar 76%. Ini kalau saya bulatkan 76%. Nah, itu artinya bahwa ketiga variabel ini mampu menjelaskan Y sebesar 76%. Berarti kalau 76% masih ada sisanya 24%. 24% itu dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 24% yang faktor lain. Nah, bisa jadi kondisi yang lain. Nah, tadi kalau diatom dimasukkan itu 77%, berarti diatom itu hanya memberikan pengaruh 1% saja, gitu ya. Memberikan pengaruh 1% jika bersama-sama dengan yang lain, gitu. Ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman X-nya sampai 10, itu R-square-nya pasti akan lebih tinggi ya daripada R-square hanya ada 3 variabel ini. Seperti itu. Nah, oke. Setelah itu kita cek lagi. Nah, cyano turun kan p-value-nya. Nah, sedangkan tadi 0,02, ini di sini 0,006. Nah, berarti karena pengaruh dari X1 tadi. Nah, kemudian kita hilangkan yang kedua. Nah, tadi kan ada zooplankton, green algae. Di sini ada zooplankton, green algae. Nah, paling tinggi adalah p-value-nya zooplankton. Maka zooplankton akan kita hilangkan. Ya, jadi tidak diikutkan regresi. Nah, berarti kita kopikan, nanti kita hilangkan untuk zooplankton. Nah, zooplankton kita hapus. Nah, kita regresi ulang ya. Data analisis, regresi, kemudian Y-nya kita masukkan. Kemudian X-nya kita masukkan juga. Hanya 2 X-nya, X2 dan X4. Nah, output-nya kita ganti tempat yang kosong di sini. Oke. Nah, kita lihat R-square-nya turun ya menjadi 0,73 atau 73%. Nah, di sini juga masih sama ya, ternyata hanya cyano saja yang di bawah 0,05. Nah, terus kemudian ada green algae-nya masih di atas 0,05. Nah, berarti kita regresikan yang terakhir antara dua variabel saja. Oke, yang diregresikan hanya X-nya hanya 1 ya.
data analisis regresi. Y-nya ini. Oke, kemudian X-nya ini. Outputnya kita taruh yang kosong. Oke, nah semakin turun lagi R-square-nya 0,69. Nah, ini dia value-nya kurang dari 0,05. Jadi inilah kesimpulan akhirnya bahwa cyano-Pc yang berpengaruh terhadap produksi tambang. Nah, cyano-Pc itu plankton seperti apa? Nanti dari karakteristiknya ini nanti dapat diambil suatu pengelolaan atau strategi dalam meningkatkan produksinya seperti apa. Itu ya. Jadi kalau misalkan di SPSS dengan metode forward nanti akan dimunculkan modelnya semuanya. Ini ANOVA-nya itu akan dimunculkan sebanyak 4 seperti ini. Kalau enter hanya satu saja nanti yang dimunculkan. Nah, terus kemudian sebenarnya untuk regresi linear berganda itu ada uji asumsi. Nah, ada uji asumsi itu ada yang pertama kita menguji apakah datanya normal atau tidak. Nah, yang kedua adalah terjadi multikoliniaritas atau tidak ya antara variabel. Jadi misalkan antara variabel 1 dan variabel 2 itu sebenarnya ada pengaruh atau tidak. Nah, itu yang dihindarkan dari regresi linear berganda ini karena nggak boleh ada korelasi antara keduanya. Nah, oke. Kemudian untuk kasus kedua ini. Nah, kasus kedua ini dari penelitian teman saya juga mengenai ekowisata penyu di pengubahan. Nah, ini ada 10 variabel X1 hingga X10. Nah, di sini saya tidak mencatatnya di Excel-nya, tapi ada di tesisnya, nanti bisa dicek Bu Leni kalau ingin penelitian mengenai ekowisata. Nah, di sini Y itu adalah seberapa sering orang mengunjungi wisata tersebut. Nah, kemudian dia ingin melihat sebenarnya apa sih yang menjadi faktor yang mempengaruhi kenapa orang sering datang ke wisata penyu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Ini dari kuesioner dan datanya sebenarnya kualitatif. Nah, data kualitatif itu maksudnya ya tidak laki-laki perempuan gitu ya. Nah, dari kualitatif diubah ke kuantitatif. Nah, cara scoring itu. Nah, misalkan ini X8 itu adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu misalkan laki-laki 1, perempuan 2, seperti itu. Kemudian ada, kalau tidak salah, ada pendidikan. Nah, pendidikannya itu SD, tidak tamat SD, kemudian SMP, tidak tamat SMP, dan seterusnya. Nah, itu dibuat scoring. Nah, karena ingin melihat apakah tingkat pendidikan itu mempengaruhi orang datang ke wisata. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada umur, ada pendapatan, ada jarak ke lokasinya, kemudian ada pengeluaran ongkosnya. Gitu. Nah, jadi seperti ini 10, mungkinkah karena dia dekat atau karena uangnya banyak, lainnya. Nah, untuk itu kita lakukan uji regresi linear berganda untuk mengetahui apakah X berpengaruh terhadap Y. Jadi ingin melihat dulu nih, apakah variabel-variabel yang dipilih ini 10 ini berpengaruh terhadap Y, atau jangan-jangan sebenarnya masih ada variabel lain yang berpengaruh terhadap Y. Bisa jadi 10-10-nya ini tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah variabel lain. Nah, tapi kita harus buktikan dulu ya. Kita data analisis, regresi, oke. Y-nya kita masukkan. Oke. Kemudian X-nya juga kita masukkan. Blok aja, biar cepat. Kontrol shift panah bawah. Tekan bersamaan. Output-nya taruh di atas saja. Nah, di samping. Oke. Nah, ini dia muncul. Ini metode enter ya yang pertama. Nah, ternyata signifikannya itu
kurang dari 0,05, artinya bahwa X berpengaruh terhadap Y. Nah, tapi X-nya berapa? Nah, ini R-square-nya 1 kecil ya. Biasanya memang penelitian yang terkait sosial, bukan mengenai kondisi alam atau biologi, itu biasanya memang R-square-nya cenderung kecil. Gitu ya. Nah, jadi hanya 39% X mampu menjelaskan Y. Berarti memang masih banyak variabel lain yang berpengaruh terhadap Y. Nah, oke, kita lihat dari p-value-nya. Ini koefisien ya untuk membuat persamaan regresinya. P-value-nya nih yang penting. Dari 10 ini kita cari yang nilainya 0,05. Nah, ternyata hanya X10. Wow, cuma ada 1. Nah, tapi kita di metode enter ini kelemahannya memang kita nggak tahu apakah sebenarnya antara X itu berpengaruh atau tidak, atau memiliki korelasi atau enggak, seperti itu. Nah, caranya kita seperti tadi ya, kita pakai metode forward, itu kita hapus oke. Nah, ini paling besar 0,9, jadi kita keluarkan dari regresi dengan cara kita copy lagi datanya, kita keluarkan X7, karena X7 itu yang paling besar p-value-nya. Ini ya. Kita keluarkan. Kita delete. Kemudian yang lain kita geser. Belakang aja biar enak. Oke. Nah, kita lakukan analisis regresi lagi, data analisis regresi. Y-nya kita masukkan. Kemudian X-nya kita masukkan juga. Output-nya pilih yang kosong ini. Sampingnya aja, samping datanya. Nah, biar enak. Oke. Nah, sudah kita dapatkan. Nah, tentunya R-square-nya akan berkurang. Ini 0,3 0,392. Ini 0,3925547. Ini 2524 gitu ya, berkurang. Nah, p-value-nya ini di bawah 0,05. Nah, kita lihat lagi di sini yang paling besar mana? 85, 87, ini 87. Kita hilangkan X4. Nah, X4 kita hilangkan dari ini. Ya, kita kopikan dulu datanya. Kalau tidak salah ini adalah umur. Jadi umur tidak berpengaruh. Oke. Nah, ini kemudian kita regresikan tanpa X4 ya. Kita analisis regresi. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, X-nya akan kita masukkan tanpa X4. Oke. Kemudian output-nya kita pilih yang kosong. Sini aja. Oke. Nah, ini turun lagi ya. Coba kita lihat perbedaannya. Di sini 0,3923. Kalau yang sebelumnya 0,925 ya, turun. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi p-value-nya. Nah, p-value-nya ini masih yang terkecil. Nah, kemudian yang terbesar ada ini.
X2. Nah, X2 akan kita keluarkan lagi. Gitu ya. Oke, kita kopikan lagi datanya, X2-nya nanti kita delete. Nah, kalau dalam SPSS itu langsung bisa sekali klik aja langsung keluar modelnya, tidak manual seperti ini satu-satu. Oke, data analisis, regresi, input Y, kemudian X-nya oke, kemudian output-nya kita letakkan di tempat kosong. Oke, nah ini R-square-nya pasti akan turun karena semakin sedikit variabelnya. Nah, kemudian kita lihat lagi p-value-nya. Nah, ini kecil, masih X10. Nah, kita terus lakukan ya. Kita yang terbesar itu X9. Kita akan hapus. Jadi X9. Oke, data analisis, regresi. Masukkan lagi Y-nya. Ctrl Shift panah bawah. Kemudian X-nya juga pilih X1 sampai X10, Ctrl Shift bawah. Oke, kemudian output-nya sama seperti tadi, pilih yang kosong. Oke. Nah, ini R-square-nya akan turun lagi. Dan di sini p-value-nya masih sama, ya hanya X10. Nah, kita cari yang terbesar. Oke, X6. X berapa ini? Oke, X5 ternyata yang paling besar. Kita keluarkan dari regresi lagi. Nah, X5 ya. Oke, X5 kita keluarkan, kita kopikan dulu datanya. Ctrl Shift panah bawah. Ctrl copy, Ctrl V, kemudian C. Ctrl Shift, Ctrl panah bawah, kanan, delete, oke. Lakukan lagi data analisis regresi. Nah, cukup panjang ya, karena variabelnya ada banyak. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman penelitiannya menggunakan banyak variabel, nah kita menggunakan software yang bisa lebih membantu ya. Oke, outputnya kita letakkan sini. Oke. Nah, di sini ada perubahan nih teman-teman. X10-nya itu ternyata masih sama ya kalau X10. Nah, di sini ternyata ada X6 yang kurang dari 0,05. Seperti itu. Ya. Nah, kalau X1-nya masih di atas 0,05. Oke, kita cari lagi. Kita hilangkan yang X3 berarti karena dia masih lebih dari yang tertinggi ya value-nya. Kita kopikan lagi, kita keluarkan X3. Nah, sama langkahnya data analisis, regresi, kemudian masukkan Y-nya, Ctrl Shift ke bawah, kemudian masukkan X-nya, lupa X-nya belum dihapus satu ya tadi. Oke, kita hapus tadi yang X3. Ternyata ini apa ya? Saya lupa ininya, variabelnya. Oke, Y-nya kita masukkan. Kemudian X-nya kita masukkan juga. Ada 4.
outputnya pilih yang kosong. Oke. Nah, ini R square-nya jadi 0,38, turun lagi. Nah, kemudian p-value-nya, nah, oke, ini. Ya. Sekarang yang tertinggi adalah X8. Kita keluarkan X8. Oke, kita kopikan lagi datanya. Jangan sampai bosan ya, kalau untuk analisis data. Apalagi analisis data untuk penelitian tesis sendiri. Nah, ini jenis kelamin, 1-2 ini. Nah, ternyata jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap frekuensi berkunjung ke wisata. Gitu ya. Seberapa seringnya itu nggak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Oke. Nah, kemudian X-nya masukkan, masih ada 3X. Oke. Outputnya pilih yang kosong. Kita letakkan di sini. Oke. Nah, R square-nya turun lagi menjadi 0,37. Kemudian p-value-nya ternyata tetap X6 dan X10 saja. Ya. X1 ternyata tetap tidak berpengaruh. Nah, kita keluarkan X1. Nah, ini regresi yang terakhir. Nah, X1-nya kita keluarkan. Nah, tinggal X6 dan X10. Data analisis, regresi, Y-nya. Kemudian X-nya. Nah, yang terakhir adalah output-nya. Kita letakkan di tempat yang kosong. Oke, nah R square-nya 0,35 ya. Nah, oke, p-value-nya hanya 2X ini yang kecil. Yang kurang dari 0,05. Nah, berarti untuk kesimpulannya bahwa ternyata hanya 2 variabel yang berpengaruh terhadap frekuensi banyak seringnya orang berkunjung ke wisata penyu. Nah, di sini ternyata X6 dan X10. Nah, X6 itu sepertinya jarak, kalau tidak salah. X10-nya itu adalah jarak. X6-nya saya lupa. Nah, intinya hanya ada 2 ini yang berpengaruh terhadap Y. Nah, kemudian koefisien mana yang dipakai? Nah, untuk nilainya adalah yang dipakai adalah ini. Ini adalah B0, B6, dan B10. Itu ya, dipakai. Nah, untuk yang awal kan ada lengkap nih dari mulai ini untuk nilai B0, B1, B2, B3, B4 sampai B10. Tapi ini tidak boleh dipakai karena yang berpengaruh adalah 2 variabel. Jadi yang dipakai adalah yang hasil terakhir. Nah, lumayan panjang ya, teman-teman langkahnya. Jadi harus benar-benar teliti dan jangan sampai salah klik ngedragnya atau ngeblok datanya juga jangan sampai ada yang kurang. Nah, pokoknya lihat dulu ini 100, observasi itu selalu 100. Artinya data yang di bloknya itu benar 100 lengkap gitu. Seperti itu. Oke, baik, itulah studi kasus dari regresi linear berganda menggunakan Excel. Nah, selamat mencoba ya. Semoga berhasil.